Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang saya cintai. Sekarang kita berjumpa dengan saya Bu Asna Sofa. Kali ini pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 dengan materi yaitu struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Nah, sebelumnya kita lihat dulu struktur teks deskripsi, ya. Struktur teks deskripsi dibutuhkan ketika kita ingin menyusun sebuah teks, supaya teks yang akan kita buat itu berurutan. Pertama yang harus kita lihat pada struktur teks deskripsi yang pertama yaitu adanya deskripsi umum. Yang dimaksud dengan deskripsi umum yaitu bagian identitas objek yang dideskripsikan. Di sini biasanya yang dituliskan yaitu ciri umum seperti misalkan nama objek, lokasi, bentuk, warna, dan ukuran. Selanjutnya yang kedua yaitu ada deskripsi bagian, yaitu perincian bagian-bagian objek yang dideskripsikan. Nah, biasanya dalam bagian deskripsi bagian, ini yang ditulis adalah apa yang dilihat. Misalkan bagian-bagiannya, komposisi, warna, atau seperti apa objek yang dilihat. Nah, supaya lebih jelas, kita akan mencermati struktur teks deskripsi. Nah, untuk itu tolong kalian buka LKS halaman 10, ya. Buka LKS halaman 10, di situ kalian mendapati ada contoh teks yaitu yang berjudul Lawang Sewu Peninggalan Belanda. Nah, teksnya seperti ini ya. Ini adalah contoh pada paragraf pertama. Pada paragraf pertama, ini namanya deskripsi umum. Pada deskripsi umum, di situ dituliskan nama objeknya. Nah, nama objeknya apa di situ? Ya, nama objeknya yaitu Lawang Sewu. Lawang Sewu itu apa? Di situ diceritakan juga, yaitu Lawang Sewu merupakan sebuah bangunan kuno peninggalan zaman Belanda yang dibangun pada tahun 1904. Di situ juga diceritakan deskripsi umum yang lainnya, misalkan asal-usul gedung tersebut, orang yang merancang atau arsitek yang merancang gedung tersebut. Selain itu, ya, dalam paragraf pertama ini juga dituliskan lokasi objeknya. Selanjutnya, kalian perhatikan paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Paragraf ini dinamakan deskripsi bagian. Karena pada paragraf ini dituliskan bagian-bagiannya. Misalkan memerinci bentuk bangunan, jumlah lantai, gaya arsitektur, dan yang deskripsi paragraf terakhir yaitu menceritakan suasana bangunan. Nah, tadi sudah kita lihat bagian-bagian struktur teks deskripsi. Sekarang kita melihat aspek kebahasaan atau bahasa yang sering dipakai dalam teks deskripsi. Pertama, yaitu adanya kata konkret. Yang dimaksud kata konkret yaitu kalimat penjelas untuk membuat objek menjadi konkret. Untuk lebih jelasnya, kalian coba lihat di sini saya membuat contoh seperti ini. Misalkan contoh ada kalimat ibuku orang yang sangat baik. Nah, di sini kita bisa menjelaskan. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Selanjutnya yaitu adanya kata rujukan.
Kata rujukan yaitu kata yang merujuk pada kata lain yang sudah digunakan sebelumnya dan menunjukkan keterikatannya. Nah, perhatikan contohnya. Di sini saya menulis sebuah contoh seperti ini. Ini ada dua kalimat ya di sini ya. Saya baca dulu kalimat pertama. Lawang Sewu merupakan sebuah bangunan kuno peninggalan zaman Belanda yang dibangun pada tahun 1904. Itu titik, lalu selanjutnya saya dilanjutkan dengan kalimat kedua. Semula gedung ini berfungsi sebagai kantor pusat perusahaan kereta api. Kalian perhatikan pada kalimat kedua itu ada kata ini. Nah, di sini sudah saya ketik miring kata ini. Nah, kata ini adalah dinamakan kata rujukan. Kata ini itu untuk merujuk kata Lawang Sewu yang sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Lalu menggunakan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Jadi kalimat yang menggunakan serapan panca indera itu maksudnya ketika kita membaca sebuah kalimat, kita seolah-olah melihat, seolah-olah merasakan, dan seolah-olah mendengar sendiri. Misalkan kalimat yang seolah-olah melihat. Contohnya, di antara tangga ada kaca besar yang menunjukkan gambar dua wanita muda Belanda yang terbuat dari gelas. Lalu kalimat yang seolah-olah kita mendengar. Tadi malam aku mendengar suara jeritan yang memilukan dari rumah kosong itu. Kalimat yang seolah-olah merasakan. Bekas-bekas kekejaman tempo dulu masih sangat terasa. Lalu menggunakan kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata-kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Dan kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupannya sempit. Supaya lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Misalkan kata umum yaitu ada kata indah. Indah itu kata-kata yang artinya sangat luas, ya. Indah bisa diartikan elok, bisa diartikan molek, bisa diartikan cantik, bisa diartikan menawan, bisa diartikan menakjubkan, bisa diartikan mempesona, dan indah juga bisa diartikan manis. Lalu kata menyedihkan, ini adalah kata yang umum, biasa dipakai. Kata menyedihkan itu memiliki arti yang sangat luas. Menyedihkan bisa diartikan menyayat, bisa diartikan memilukan, bisa diartikan mengharukan, dan bisa diartikan memprihatinkan. Lalu menggunakan sinonim. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki kesamaan arti. Sinonim dipakai supaya kalimat yang ditulis terasa lebih bervariasi. Nah, perhatikan contoh di sini. Ada kalimat bermain di pantai Parangtritis sangat menyenangkan karena pantainya indah nan permai. Kalian perhatikan di situ ada kata indah nan permai. Indah nan permai itu adalah kata-kata yang memiliki arti sama. Nah, itu yang dimaksud sinonim ya. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan majas atau gaya bahasa. Majas dipakai agar kalimat ketika dibaca, pembaca tertarik untuk membaca sampai teks selesai. Perhatikan contoh berikut ya. Di sini saya menuliskan angin laut dengan lembut mengelus wajah. Nah, di sini menggunakan gaya bahasa yang menarik seperti itu. Lalu di sini saya beri contoh lagi ya. Pohon kelapa yang berada di seberang lembah itu bergerak seperti penari yang sedang memainkan tangannya dengan lincah. Di sini maksudnya ketika pohon kelapa itu tertiup angin, disamakan dengan penari yang sedang memainkan tangannya dengan lincah.
Nah, itulah tadi anak-anak materi bahasa Indonesia untuk hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Ya, semoga kita semua sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.